Saya Fakhrul Raji, SPDI, Guru Sejarah Kebudayaan Islam, Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG Darjat Transformasi tahun 2025 tahap 1. Saya hari Kamis, tanggal 8 Mei tahun 2025 melaksanakan uji kinerja video pembelajaran tentang Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda. Mari kita saksikan bersama video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Shadaqallahul adzim. Punya acara ini? Amin. Baik, saya sebutkan satu persatu namanya. Muhammad Ilham, Hadir. Muhammad Hafiz, Hadir. Muhammad Hanafi, Hadir. Muhammad Husin, Hadir. Muhammad Rifano, Hadir. Muhammad Rija, Hadir. Muhammad Sultan Zaki, Hadir. Muzafira, Nahda Kamila, Nur Halisa, Nurmala Dewi, Hadir. Nur Anissa, Hadir. Nur Hikmah, Hadir. Rizky Abdillah. Hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau bertanya dulu. Karena hari ini kita pembelajarannya adalah bab 7 tentang hijrah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, Bapak bertanya dulu apa itu hijrah? Pindah tempat. Dari mana pindahnya? Dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Madinah. Dalam pelajaran ini kita akan membahas tentang hijrah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita membahas tentang pembelajaran hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bab 7, bab kita terakhir dalam pembelajaran kita SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Pertama kita membahas tentang hijrahnya Nabi. Nah, apa itu hijrah Nabi? Hijrah tadi apa? Tempat dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah Nabi ke Yasrib. Bagaimana perjalanannya? Pertama kita membahas tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi. Kenapa Nabi menjadikan hijrah ke Yasrib atau Madinah? Pertama, itu karena desakan dari kaum Quraisy yang ingin menyiksa Nabi. Betul? Betul. Yang kedua adalah di mana Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah.
Selanjutnya tentang perjalanan Nabi. Dalam perjalanan Nabi ini banyak peristiwa-peristiwa yang sangat penting. Apa peristiwa sangat pentingnya? Pertama, Nabi waktu berangkat hijrah, Nabi sudah ingin dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Setelah itu apa? Nabi berangkat di waktu malam hari. Berangkat menuju ke Yasrib atau Madinah. Sampainya di sana Nabi dulu bersembunyi di gua apa? Gua Syur. Di desa Kuba itu Nabi membangun masjid pertama, yaitu Masjid Kuba. Setelah itu Nabi lanjut lagi ke Madinah. Sebelum ke Madinah, Nabi singgah lagi di suatu tempat yang disebutkan dengan di situ Nabi merasakan 2 Jumat, maka disebut Masjid Jum'ah namanya. Setelah itu baru Nabi sampai ke Yasrib. Nah, di Yasrib ini disambut dengan syair Tola'al badru alaina min saniyyatil wada wajaba syukru alaina ba'da itulah Tola'al menyambut Nabi waktu datang ke Yasrib atau Madinah. Pahami apa itu hijrah. Hijrah bukan hanya berpindah tempat, tapi juga berpindah dari keburukan yang menuju kebaikan. Itu hijrah. Dalam hijrah ini jadikan kita inspirasi bahwa dalam sesuatu kegiatan itu harus ada cara dan strategi untuk membawa kebaikan. Ini adalah sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad. Pertama, apa di sini? Tekanan dari kaum Quraisy, karena saking menekannya sampai membunuh Nabi. Yang kedua, permintaan kaum muslimin. Kaum muslimin dari Yasrib atau Madinah meminta Nabi untuk pindah. Terus jaminan keamanan dari kaum Yasrib. Kaum Yasrib itu adalah suku Aus dan Khazraj. Terus ada peluang dakwah yang lebih terbuka di sana serta perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini gambar apa? Ini adalah kota Makkah, tempat Nabi sebelum hijrah. Terus ini adalah berarti Nabi berdiam di Gua Sur. Nabi. Di mana bentuk di luarnya Gua Sur? Ini bentuk di luarnya Gua Sur. Nah, hijrahnya Nabi adalah menuju masuk bersembunyi di dalam gua. Terus bagaimana hijrah Nabi? Kita lihat di sini. Di sini hijrah Nabi terjadi pada tahun 622 Masehi. Terjadi pada 13 tahun kenabian Nabi Muhammad SAW. Islam hijrah ke Mekah ke Madinah. Masjid apa? Masjid Madinah namanya Masjid Nabawi. Nah, ini masjid apa? Masjid Sholat Jumat. Nah, Masjid Jum'ah namanya. Nah, ini adalah Masjid Kuba. Ini Masjid Kuba namanya. Masjid Kuba. Setelah kita belajar tadi, Bapak ingin menanyakan kepada kalian ayat apa yang menjelaskan atau menerangkan menyuruh Nabi kita hijrah ke Madinah. Ayat apa? Surah ayat
kalau mereka mengetahui, yaitu Allah yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal. Baik. Selanjutnya kita membahas kelompok tentang hijrah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kelompoknya ada 1, 2, dan 3. Artinya ada 3 kelompok. Kelompok pertama, sebutkan anggotanya. Nabi, Stefano, Ilham, Ya, terus kelompok 2. Najmi, Reza, Sultan, Hafiz, Abdullah. Kelompok 3. Malah, Jafira, Musa, Oke. Untuk pertama, kelompok 1 itu menyerahkan sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Kelompok 2 itu tentang peristiwa perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Kelompok 3 ini membahas tentang hikmah yang terjadi dalam peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, untuk yang pertama, kelompok 1. Kelompok 1 bacakan materi yang kalian dan bahas tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa, kelas 4 MI Nurul Huda. Saya akan mewakili kelompok 1 akan menjelaskan tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW yang diantaranya adalah yang pertama, adanya perintah berhijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saat kaum kafir Quraisy berencana untuk melakukan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tekanan kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy menentang keras dakwah Nabi Muhammad SAW, bahkan melakukan serangan dan siksaan kaum kafir Quraisy semakin bertambah. Yang ketiga, adanya jaminan keamanan dari penduduk Yasrib seperti yang sudah dikarenakan dalam Baiat Aqabah. Penduduk Yasrib berjanji akan menjaga dan membela Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, permintaan penduduk Yasrib agar Nabi Muhammad SAW hijrah ke negeri Yasrib. Penduduk Yasrib menerima Nabi Muhammad SAW saat haji, meminta beliau untuk berhijrah ke negerinya. Mereka meminta berhijrah tidak hanya sekali tetapi berkali-kali. Demikianlah ringkasan pelajaran kami hari ini tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, kami sekelompok mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rija, kelas 4 mewakili kelompok 2. Setelah menerima wahyu dari Allah SWT melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW menyusul untuk hijrah ke Yasrib. Malaikat Jibril memberitahu Nabi Muhammad SAW atas izin Allah SWT. Para pemuda dari kaum Quraisy itu tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narmala Dewi, kelas 4. Hari ini saya akan mewakili kelompok 3. Hikmah dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib diantaranya sebagai berikut. 1. Bertambah kecintaan kaum muslimin terhadap Islam dengan hijrahnya. Kaum muslimin tampak kecintaan mereka kepada Islam dan tampaklah kaum muslimin kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya mereka kepada tanah air dan harta bendanya. Bertambah kekuatan kaum muslimin akan memperoleh ketentraman dalam beribadah kepada Allah
dan akan memberikan pertolongan sehingga dapat mengalahkan orang kafir. Setelah memahami dan mempelajari masing-masing kelompok tentang tugas kelompoknya masing-masing, mari kita beri tanya jawab antar kelompok. Oke. Untuk kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2 dan 3 tentang apa yang dibahas. Yang dimaksud dengan hijrah dalam konstruk sejarah Nabi Muhammad SAW. Akan menjawab pertanyaan yang tadi. Hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Mekah ke Yatsrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah, untuk menyelamatkan agama dan umat Islam dari tekanan dan siksaan kaum kafir Quraisy. Oke, lanjut. Kelompok 1 bertanya ke kelompok 3. Apa alasan utama Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Yatsrib? Alasan utamanya adalah karena kaum kafir Quraisy semakin keras menindas kaum muslimin di Mekah, sehingga Nabi Muhammad SAW perlu mencari tempat yang lebih aman untuk menegakkan ajaran Islam. Pertanyaan untuk kelompok 1, apa yang dimaksud dengan hijrah dalam konteks sejarah Nabi Muhammad SAW? Karena masyarakat Mesir sudah mengenal dan menerima ajaran Islam melalui dakwah para sahabat, serta mereka memberi baiat kepada Nabi Muhammad SAW untuk melindungi dan mendukung beliau. Pertanyaan untuk kelompok 2, apa rencana kaum Quraisy ketika mengetahui rencana hijrah Nabi Muhammad SAW? Baiklah, saya akan menjawab. Kaum Quraisy berencana membunuh Nabi Muhammad SAW dengan melibatkan pemuda dari setiap kabilah agar tanggung jawab pembunuhan dibagi rata. Oke. Berarti yang kita bahas sudah kita pahami. Kita kumpulkan jawabannya. 3, sudah. Dapat. Oke, kita mulai. 1, 2, 1, 2. Anak-anak nasi, 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Okay. 1, 2,
melo nih. Kita mulai. Sebelum lanjut, bila tidak tahu jawabannya, boleh telepon teman atau tanya penonton. Temannya pada kelompoknya masing-masing boleh ditanyakan dalam satu kali pertanyaan. Berarti bilanya satu kali bertanya pada temannya, berarti soal selanjutnya tidak bisa lagi. Oke, kita siap dulu. Nilai 100 untuk kelompok 1. Pertanyaannya untuk kelompok 1. Dari kota manakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah? Pertanyaannya, Madinah, Makkah, Taif, Yasrib. Nomor 1, pilih. Yakin? Bilanya kalian yakin, tanya temannya. Oke. Mekah. Yakin Mekah? Yakin. Yakin. Oke, kita kunci jawabannya. Mekah. Jawabannya adalah Mekah. Lanjut, kelompok 2. Pertanyaan kedua. Hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi karena beliau ingin berlibur ke Madinah. Pilih 2 jawaban, salah apa benar? Salah. Yakin? Yakin. Tidak tanya teman? Tidak. Oke. Karena yakin, kita kunci. Jawabannya adalah salah. Kita lanjut. Pertanyaan ketiga untuk kelompok 3. Perhatikan, siapakah yang menjadi penunjuk jalan saat hijrah Nabi? Pilih jawabannya. A. Abu Bakar, B. Abdullah bin Uraikid, C. Ali bin Abi Thalib, D. Zaid bin Haritsah. Kelompok 3, silahkan dijawab. Pak, B. Abdullah bin Uraikid. Yakin? Yakin. Kita kunci jawabannya. Yang menjadi penunjuk jalan saat hijrah adalah B. Abdullah bin Uraikid. Siapa orang yang menemani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yasrib? A. Ali bin Abi Thalib, B. Abu Bakar, C. Bilal bin Rabah, D. Utsman bin Affan. Angkat tangan cepat. Kelompok 3. A. Ali bin Abi Thalib. Oke, kelompok 3. Jawab kelompok 2. B. Abu Bakar. B. Abu Bakar. Kelompok 3.
B. Abu Bakar. Jawaban yang benar adalah orang yang menabi hijrah ke Yasrib adalah B. Abu. Kelompok 2 memenangkan permainan. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran ini, Bapak akan pertanyakan dulu tentang pembelajaran hari ini. Untuk bagian kelompok 1 tadi, bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran tadi? Tadi? Seru. Oke. Kelompok 2? Seru dan menyenangkan. Kelompok 3? Seru. Dari pembelajaran tadi, apa yang sulit kalian pelajari atau pahami? Tulisan yang tadi jelas. Oke, tulisan yang tidak jelas. Apa yang perlu kalian perbaiki nanti di pembelajaran selanjutnya? Oke, belajar lebih giat. Yang lain? Saya akan belajar. Oke, lebih belajar. Jadi, giat lagi belajar. Teman-teman, waktu kelompok lebih menyenangkan. Sebelum kita menutup, nanti ada soal yang akan Bapak bagikan untuk kalian kerjakan di rumah. Jadi untuk kalian nanti di grup kita WA itu Bapak beri link Google Form-nya. Jadi jawab masing-masing di Google Form itu, nanti Bapak akan memeriksa hasil jawaban kalian. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli lebih giat lagi belajarnya, lebih kompak lagi dalam berkelompoknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.